kebangsaan saja, mari kita kompak dan solid untuk memajukan negara ini. Oke, silakan Bang Aidi, ada yang mau ditanggapi? Iya, apa yang disampaikan Bang Dolar ya sepakat gitu kan. Tadi bilang Indonesia ini sudah kusut. Siapa yang bikin kusut Indonesia ini? Bang NKRI. Kan sudah tahu semua. Apa yang diinginkan masyarakatnya membuat kusut itu diproses satu persatu. Pangkalnya kan di sana. Saya tidak merasa bahagia atau berlebihan bahagia tertangkapnya Hasto. Itu masih kecil Hasto. Tapi ada yang lebih besar yang harus diproses itu. Di lingkungan beliau juga banyak yang harus diproses, tapi didiamkan saja. Mana salah satu janjinya Prabowo akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Tapi faktanya yang di depan mata didiamkan saja. Apa tidak dikatakan gelap Indonesia? Karena gelap itu dia tidak tahu mana kawan mana ini gitu kan. Semua aja yang kira-kira tahu, tapi gelap Indonesia ini. Kenapa gelap? Mereka yang depan mereka itu, mereka di depan Prabowo aja, Prabowo gelap kok, buta kok nggak tahu. Kalau dia tahu dan paham pasti akan ditangkap itu. Tapi ya udah gelap. Makanya kita bikin terang ini di sini ini, komol-komol ini membuat terang pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Edi. Mau ditanggapi Pak NKRI? Silakan yang lain. Bang Zam. Sebenarnya aksi demo mahasiswa itu bisa kita anggap punya potensi yang membahayakan atau tidak, tergantung dari dukungan yang lain. Ya kan, kalau kemarin kan mahasiswa demo tapi media nggak meliput, akhirnya kan redup suaranya. Sekarang diliput sama media, sama Metro TV, sama TV nasional. Itu kan artinya apa? Artinya ajakan atau seruan mahasiswa itu dapat sambutan dari masyarakat, terutama dunia usaha. Kenapa? Karena kebijakan yang dibuat oleh Prabowo itu tidak ramah dengan dunia usaha. Sementara gimana kita mau membenahi ekonomi kita kalau kebijakan itu tidak ramah dengan dunia usaha? Saya jadi pikir-pikir, kita buang-buang duit kemarin itu tuh Bang, pemilu, buang-buang duit. Orang hidup Jokowi kok, hidup Jokowi, astagfirullahaladzim, saya bilang. Bingung saya, ngapain pemilu kemarin? Ini eranya Bapak, Pak. Bapak ini orang nomor 1 sekarang di Indonesia. Ngapain teriak-teriak hidup Jokowi? Iya. Iya. Seolah-olah ini ya, jadi poros ini ya. Mas, interupsi Yos. Teman-teman yang di atas ini kan narasinya boleh dibilang sudah baku ya. Kita akomodir yang berseberangan dong Yos, biar ya, naik lagi penonton. Teman-teman yang sabar. Teman-teman yang sabar ya. Selamat pagi. Iya pagi. Salam kenal semuanya Bapak-bapak. Salam kenal. Saya nyimak dari tadi di bawah, seru sekali nih gitu temanya ya. Silakan. Bapak Zanin. Iya. Mohon maaf Pak Dullah, Pak Aidi, bukannya Prabowo sudah bertindak untuk menyetop proyek ambisius IKN sementara waktu biar dikaji lagi seperti itu. Ya. Dan dengan Prabowo yang baru bergerak kurang lebih 3 bulan ya, 100 hari kerja kemarin ya. Ya, saya rasa masih waktu yang singkat untuk berbenah ya Pak ya, seperti itu. Oke, cukup. Ada lagi? Oke, cukup. Ya, ada yang mau menanggapi? Boleh saya masuk? Ya, silakan Pak Andreas. Iya, ya saya tuh fokus terhadap undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang IKN, undang-undang reklamasi,
pagar bambu, sudah itu hilirisasi, tambang-tambang dan serta perizinan apapun bentuk jenisnya sudah penting berharga mengatasnamakan hukum negara, ya. Fokus kita ke sana. Apabila hal-hal tersebut bertentangan dengan dasar-dasar Pancasila, itu yang dinamakan masuk kategori pemberontakan, pengkhianatan, penjajahan, perampasan hak kedaulatan kemerdekaan, yang dikatakan makar atau yang dikatakan kudeta, makar menghasut anggota Dewan DPR, kudeta merubah Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Itu wajib dibawa ke pengadilan hukum. Yang membuat undang-undang, yang memberikan perizinan, diminta pertanggungjawabkan dasar-dasar hukum apa yang dipakai oleh mereka, bukan masalah pembangunannya. Yang di pertanyaan saya itu adalah aturan dan peraturan hukumnya. Apabila aturan dan peraturan hukumnya bertentangan dengan dasar-dasar Pancasila, sama juga kita melepaskan hak kedaulatan kemerdekaan kita oleh investasi asing, pendatang tamu asing, keturunan asing yang bersifat ganda untuk merdeka menguasai kemerdekaan kita kembali. Itu yang saya fokus ke sana. Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Yaitu penyalahgunaan wewenang. Yaitu siapa? Yaitu presiden itu sendiri. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Andreas. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Pak Rusmoko. Pak Rusmoko. Pak Rusmoko. Oke, Papa Zanin ada yang mau ditanggapi? Iya bang. Dikurangi Oh, silakan. kotaknya Om, biar bisa naik gantian Om. Kalau Ya. perlu aku turun enggak apa-apa. Nggak, santai-santai. Bang Rusmoko silakan. Ada yang mau disampaikan? Iya, baik Bang. Aku melihat situasi sejak berapa hari ini, kenapa terjadi. Yang jelas setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, pasti dalam setiap kebijakan ada yang merasa tertekan, ada yang bukan merasa ditekan tapi memang ditekan betul, yaitu keterkaitan dengan pengungkapan-pengungkapan hukum yang terjadi, baik itu korupsi maupun tindak pidana lainnya. Kemudian sempat saya dengar tadi itu kasus-kasus yang dianggap makar terhadap negara, mengganggu kedaulatan. Nah, di eranya Prabowo ini semakin diinformasikan ke publik. Kemudian tindakan-tindakan. Sehingga apa yang membuat bagi mereka yang terkena dengan persoalan-persoalan itu tentu tidak merasa nyaman. Entah itu melekat pada personil masing-masing setiap warga negara ataupun melekat pada kelembagaan organisasi, baik politik, kemasyarakatan dan lain sebagainya, maupun kelembagaan ekonomi, swasta maupun BUMN. Nah, semua itu terkait dengan person-person yang tidak merasa nyaman, merasa terganggu, dan mereka punya kekuatan baik secara terstruktur finansialnya maupun kekuatan sosialnya. Inilah yang membuat situasi seakan-akan kebijakan Presiden A, B, C. Saya tidak melihat. Saya memberi perhatian, siapapun presiden di Republik ini pasti punya tujuan yang baik. Dia tidak akan mengkhianati bangsanya. Buktinya apa? Kemarin kita semua, Jokowi kita orang eluk-eluk. Saya anggap Jokowi termasuk orang yang sudah berbuat terhadap bangsa dan negara ini. Prabowo menyatakan bahwa dia berterima kasih pada Jokowi. Karena atas jasa Jokowi dia bisa jadi presiden. Benar. Kita harus mensyukuri. Itulah kata-kata arif dan bijak dari setiap pemimpin. Tapi kadang-kadang kita yang di bawah ini hanya persoalan kepentingan itu, kepentingan ini. Nah,
muncul revolusi, macam-macam kalimat-kalimat, demo dan lain sebagainya. Ini semua memperebutkan kepentingan-kepentingan yang tadi itu serakah. Jadi buat saya, mari kita berpikir. Toh? Rakyat kecil itu Pak, dia cari makan sendiri. Yang membuat bangsa ini morat-marit adalah kita-kita yang memang itu serakah. Itu menurut saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Smoko. Bang Hos, Ya, silakan. saya tadinya berharap jalan demokrasi yang kita pilih bisa mendorong terjadinya proses transformasi budaya dari budaya feodal menuju budaya meritokrasi. Aksi dukung-mendukung seharusnya selesai ketika kita masuk TPS. Keluar dari TPS, kita adalah rakyat bersatu menagih janji. Kan begini Bang Hos, yang sering saya katakan di beberapa komang. Ketika kita masuk pom bensin, SPBU, petugas SPBU kan nggak pernah nanya, Pak, Bapak dulu pilih siapa Pak? Bapak pilih Prabowo apa pilih Anies? Kan nggak pernah ditanya. Harga berlaku umum. Lo mau pilih siapapun waktu pilpres, Petralet harganya 10.000. Pertamax harganya sekian. Beli token listrik juga begitu sama. Beli beras juga begitu sama. Beli gas LPG juga begitu sama. Terus ngapain kita cinta sama pemimpin? Nggak ada gunanya cinta mati sama pemimpin. Apalagi kalau pemimpin itu nggak mampu mensejahterakan kita, nggak bisa membuat kebijakan yang membuat kita sejahtera. Rakyat tuh jangan mau dipecah-pecah gitu, jadi pendukung si A, jadi pendukung si B, seolah-olah kebijakan yang dibuat oleh pendukung A itu pasti merugikan kita. Jangan mau. Kita berdiri di atas kepentingan kita. Selama kebijakan itu pro kepada rakyat, kita dukung. Kalau enggak, jangan kita dukung. Ngapain kita mengabdi? Hidup kita susah. Kan begitu Bang Hos. Ya. Jadi cobalah kita berpikir dengan akal sehat gitu. Gak ada gunanya dukung-dukung pemimpin, apalagi kalau dia nggak bisa mensejahterakan kita. Anda beli SPBU, Anda beli apapun harganya sama dengan saya yang tidak memilih Prabowo. Itu Bang Hos. Dan satu lagi Bang Hos, yang saya pernah sering ulang-ulang di beberapa koma. Ketika kita masuk tol Bang Hos, saya pernah coba Bang Hos. Jadi begitu di depan gardu tol, saya teriak, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Kagak terbuka Bang Hos, pintu tolnya. Harus saya tap dulu, begitu saya tap baru terbuka. Terus ngapain? Cinta mati. Ayo kamu menjadi orang waras. Itu Bang Hos. Oke, Pak Dola. Terima kasih. Bang Hos, izin Bang Harian menambahkan Bang Ahmad, Hos. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Hos, Silakan. izin menambahkan. Selamat Siapa pagi. Oke, Bang Harian. Silakan Pak Papas ya, Pak Papas Danin. Monggo. Ya Bang Dullah, siapapun pemimpinnya dari zaman Soeharto, dari zaman Soekarno gitu loh. Kita bukan cinta pemimpin dalam artian gimana sih ketika kita berkeluarga negaraan, ya kita nyari duitnya aman, situasi negara kondusif seperti itu. Ya kalau cinta pemimpin sih nggak ada yang cinta pemimpin. Toh siapapun presidennya pasti kita masih cari uang sendiri. Nggak ada yang masuk tol kita teriak Pak Jokowi terbuka, ya nggak ada seperti itu Pak. Gitu loh. Yang kita harapkan siapapun pemimpinnya. Toh memang di era Pak Jokowi kemarin 2 periode kan tidak kondusif lagi tuh. Gitu loh. Ya mudah-mudahan kita kan pasti pengennya ganti pemimpin baru nih. Ayo deh, baru juga saya bilang 4 bulan belum sampai gitu loh. Masa udah langsung di-judge seperti ini? Kasih kesempatan dulu untuk bekerja gitu. Itu Bang, betul.
Kalau tiap hari ganti pemimpin, jadi apa kita bangsa ini? Itu hanya karena kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu, terus mempengaruhi kalangan kampus. Semua ujung-ujungnya duit. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau tiap hari demo ganti pemimpin? Saya kemarin sempat bertarung Bang, di era Jokowi. Saya bilang potong saya punya tangan kalau Jokowi bisa diturunkan. Bangsa ini punya hukum, bangsa ini punya alat negara yang kuat loh. Jadi hentikan saja menggiring opini-opini yang tidak benar. Beri kesempatan pemimpin yang sekarang untuk mensejahterakan rakyat. Baru berapa bulan, belum sampai 6 bulan. Beri kesempatan dulu. Revolusi segala macam diteriakan. Apa ini? Mau jadi apa kita bangsa kita? Sedikit interupsi Pak. Siapapun semua Bang. Jokowi saya anggap termasuk pemimpin yang sukses. Apa yang sukses buat dia kerjakan? Infrastruktur. Hampir kabupaten kota di seluruh Indonesia ini dia bangun landasan bandara terbang. Sedikit interupsi Pak Ros. Yang jadi fenomena ini Pak Ros, ketika revolusi-revolusi ini kok arahnya kalau Prabowo turun Gibran yang jadi wakil Pak Ros. Monggo lanjut Pak Ros. Iyalah, ini kan udah tahu, anak kecil tahu permainan strategi politik sekarang ini kan. Nah, perebutan kekuasaan. Tuh. Berarti kan itu murni perebutan antara Wowo dan Wiwi Pak Ros kalau gitu. Itu pasti akan arah ke sana. Tapi kita berpikir logikanya yang baik loh. Berarti ini wajar baru dong dilantik. masyarakat minta Iya, revolusi wajar dong. masyarakat yang wajar kritis Siapa ini yang masyarakat menarasikan yang mana bagus? dulu? Dari tadi tidak ada yang menarasikan ya menurunkan presiden. Tidak Nggak ada yang ada. menarasikan. Kita Tidak ada dari tadi. kita Anda nih asumsi jatuhnya liar. rakyat dikasih proposal sama calon Soalnya pemimpin kan nggak ada bahasa kita. revolusi kita dari tadi malam. Iya, Tidak makanya ada yang menarasikan dari tadi Nggak ada. menurunkan presiden. nggak ada seperti itu. Revolusi itu revolusi sistem ya. Sistem yang dikatakan melalui kebijakan yang bertentangan dengan dasar-dasar Pancasila. Abang, Itu yang harus aku jelaskan direvolusi. ya. Aku mantan birokrat. Sekarang ini, kemarin-kemarin ini Bang, banyak ASN itu terjerat dengan hukum yang mereka sendiri tidak pernah melakukan korupsi Bang. Cuma persoalan administratif. Itu satu. Apa yang jadi korban? Istri anak mereka korban. Dipecat dari PNS. Itu gara-gara cuma persoalan administrasi. Tuh, hanya karena kebijakan pimpinan-pimpinan yang tidak bertanggung jawab. Sekarang ini tidak ada satupun ASN maupun PNS yang berani melakukan korupsi Bang. Mereka masih sayang terhadap istri anak-anak mereka. Apa yang mau Korupsi ini dikorupsi orang terjadi anggaran? di kalangan-kalangan orang-orang tertentu. Bang, yang kalau pembuat ngomong jangan kebijakan. ngawur, Bang. Sorry Bang, kalau ngomong jangan ngawur. Apa yang mau dikorupsi Lantur orang anggarannya dipotong kok. Iya, Menyalahkan dipotong itu kan satu. kebijakan Menyalahkan pemerintah Sekarang pusat. transparasinya Yang bikin mana? kebijakan negara Transparasi ini duit siapa? itu kemana? Transparasinya apa? Intinya kan seperti itu. Transparasinya duit itu yang dipotong-potong itu kemana? Iya, itu bisa Kembalinya dipertanyakan kemana? itu. Betul, Ya makanya betul saya itu tanya, Bang. katanya situ tahu. Coba saya tanya, Birokrasi katanya. Gimana ini nih? katanya bekas Jadi begini, birokrasi, Bang. berarti tahu dong rule-nya Sedikit kemana saya dong. luruskan aja Bang. Makanya Namanya begini Pak begini Rusmoko, Bang. ketika Anda menyampaikan satu programnya Pak Prabowo atau program pemerintah yang lagi aktif dan kita perlu menunggu, setidaknya ada penjabaran buat teman-teman semua. Programnya Pak Prabowo ini ada efisiensi, pos anggaran efisiensi ini dari A pindah ke B sekian persen, dari B ke A ke C sekian persen, jumlahnya sekian. Nah ini mungkin bisa mencerahkan teman-teman, mau nggak lanjut? Iya, benar Bang itu. Oh ya, monggo diceritakan, jangan Kita cerita semua, saya. Bang, saya jelaskan soal ini pemotongan anggaran. Satu contoh, kita di birokrasi itu bekerja dengan sistem Bang. Rp1 uang negara ini harus dipertanggungjawabkan. Paham Pak. Saya itu juga satu. orang pemerintahan. Nah, yang kedua,
pemangkasan anggaran ini ada beberapa kegiatan-kegiatan belanja di APBD baik kabupaten, kota maupun provinsi itu dialihkan pada kegiatan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan dengan kepentingan itu ditangguhkan, ditiadakan. Seperti itu contoh, Bang. Nah, kalau Bang mau lebih rinci, silakan buka di situs di setiap Bapeda kabupaten, kota maupun provinsi. Muncul di situ. Angka satuan rupiahnya muncul, Bang. Jadi tidak ada yang ditutupi sekarang ini, Bang, terbuka. Jadi begini, Bang. Apa yang dinarasikan sama Bang ini? Yang ini saya sepakat, saya tidak ada yang ditutupi. Sepakat saya Bang sama Bang Rusman. Sampai Pak Prabowo juga bilang pada saat pemilihan beliau itu dicawe-cawe oleh Jokowi. Sepakat saya. Bagus. Bang Rusman, mohon izin ya. Yang kita fokuskan ini adalah bicara tentang keuangan negara. Kalau keuangan negara, kita harus mengambil dari kesimpulannya pasal 23. Nah, pertanyaan undang-undang keuangan negara kita itu seperti apa yang diatur oleh negara melalui BI. Itu dulu. Biar jelas gitu. Karena uang itu adalah alat tukar barang dan jasa diperuntukkan pasal 33 pengelola sumber daya alam. Yaitu nanti masuknya BUMN. Ya. Nah, sekarang kita mau nanyakan dulu satu-satu persoalan dulu tentang pasal 23 itu seperti apa untuk memberikan kemakmuran kesejahteraan rakyat melalui alat tukar barang dan jasa itu berapa negara memberikan setiap kepala berapa triliun untuk manusia. Itu dulu kita pertanyakan dengan kedaulatan kemerdekaan keuangan kita dulu ini. Kalau itu tidak jelas, artinya kita bicara apapun nggak jelas semua dengan aturan keuangan tadi. Apalagi cerita BUMN, pengelola sumber daya alam, pasti nggak akan nyambung karena dasarnya di situ. Ya, saya jelaskan ya Bang. Jadi APBN itu Bang begini prosedur APBN. Pemerintah eksekutif itu membuat perencanaan. Khusus untuk APBN, ketika dibuat perencanaan terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun sedang berjalan, tahun 2025 ini, itu dibawa ke DPR RI sana. Di DPR RI sana dirumuskan secara bersama-sama sebagaimana fungsi DPR RI itu hak budgeting, hak pengawasan, dan hak pembuat undang-undang. Setelah mereka bahas di sana per komisi sesuai dengan item-item anggaran yang diperuntukkan untuk APBN, setelah rumusan itu selesai, kemudian dibuat undang-undang tentang pelaksanaan APBN. Nah, jelas kan Bang? Nah, keterkaitan dengan Abang katakan tadi, alat tukarnya dengan BI, itu BI tidak masuk di situ. Kenapa tidak masuk? Karena fungsi DPR RI melakukan pengawasan, membahas bersama-sama dengan pemerintah untuk pelaksanaan APBN itu seperti apa. Jelas Bang, di DPR RI sana. Jadi tidak ada saya bilang ini kebijakan ini hanya sepihak. DPR RI sana yang membahas, mengoreksi sesuai dengan aspirasi dari hasil pemilihan umum. Di sana berbagai macam partai. Nah, dibentuk dalam gas 3 kilo dikurangin terus ditukar dengan nyawa gitu Bang. Abang-abang semua makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semua transparansi Bang. Ya transparansinya gimana? Kebijakan gas 3 kilo untuk orang miskin harus ditukar dengan nyawa gitu. Baru dimulai kebijakan lagi. Apakah seperti itu? Jadi Pak begini Bang Rus, bagaimana itu jalannya kan menceritakan pendapat APBN ya. Saya bertanyanya bukan itu, pertanyaan saya tentang keuangan negara kita itu aturannya seperti apa yang dicetak oleh negara.
ya umpamanya berapa juta, berapa miliar lembar triliun untuk dicetaknya berapa jumlahnya, itu dulu pertanyaan saya. Oh iya, Dan itu dibandingkan pasti kepada Bang, itu masyarakat seperti ditangani apa. oleh Peruri itu Bang, pencetakan itu uang. yang saya katakan, ada aturannya Itu nggak? Kalau nggak ada aturannya ada. suruh rakyat cetak uang Tidak ada, sendiri negara aja. ini tidak punya aturan Bang, ada Kalau nggak punya aturan-aturan aturan, berarti teknisnya rakyat boleh maupun cetak uang sendiri undang-undang dong. ada. Bank sentral Bapak-bapak itu, bisa ditahan dulu biar nggak debat kusir. Bank Enggak, sentral pertanyaan saya itu, gini, ada aturannya nggak? Kalau aturannya nggak ada, berarti rakyat boleh dong nyetak uang sendiri dong. enggak Oke, bisa Pak Bang. Andreas. Uang negara. Andreas, tahan dulu Gini, Bang, semuanya. izin meluruskan Bang, yang namanya uang palsu atau uang cetak uang sendiri ya tidak dibenarkan. Contoh kita Ada lihat, aturannya bos. Udah, ada aturan Iya. hukumnya. Yang Oke, oke. aturan hukumnya seperti apa? Nggak jadi debat kusir. Tahan Nanti dulu. Bang buka di Saya mau itu nyapa di yang bawah Google ini. Bang. Mas Harlan. Mas Buka di Harlan, Google silakan. itu undang-undangnya. Sudah, ya oke, aturannya oke, kan Pak tidak Rusmoko, tidak bisa boleh ditangkap dicetak semuanya, sendiri teman-teman. sesuai aturan negara seperti itu. Kalau Sudah. aturannya lebih Jangan- detail jangan, kita jangan memberikan statement yang nggak mungkin. Jangan memberikan statement yang nggak mungkin. Monggo Mas Harlan bisa ditanggapi teman-teman. Mas Harlan, waktunya gantian. Mas Harlan, Mas Harlan. Sekali lagi Mas Harlan. Monggo. Iya, Monggo, silakan, terima Pak. kasih bos. Ya, dari tadi saya mendengar itu kok rasanya saya itu sangat risih dengan bahasa bahwa beri kesempatan dulu kepada Pak Prabowo. Ini bahasa murahan. Kenapa saya mengatakan itu? Sejak tahun 2009 Pak Prabowo itu mempunyai kesiapan yang sangat luar biasa untuk memimpin bangsa ini. Ironis Pak, kalau menurut saya di era Pak Prabowo ini ada 2 presiden, 2 perdana menteri dan 2 perdana menteri dan menteri dan wakilnya. Ini di era-era yang zaman dulu nggak ada seperti ini. Iya kan? Pak Prabowo mempunyai fotokopi yang namanya Pak Jokowi. Pak Hasim mempunyai fotokopi yang namanya Pak Luhut. Belum lagi menteri, belum lagi staf, belum lagi dirjen. Ini ugal-ugalan Pak. Ya, seharusnya nih, Pak Prabowo itu dengan 5 tahun menjadi menteri tahu jalan bangsa ini apa yang mesti dibenahi, apa yang mesti diluruskan, bukan teriak-teriak seperti kayak kucing yang kesiram air. Begitu dia kedinginan teriak-teriak, hidup PAI, hidup PAI, hidup PAI. Nggak ada gunanya. Rakyat butuh eksekusi, rakyat butuh tindakan, bukan meong-meong seperti ini. Ini jujur saja saya sangat alergi. Pak Prabowo itu tahu persis bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, bagaimana memberikan kenyamanan dan keamanan negara, bagaimana bisa memutar perekonomian yang sangat lemah ini. Dia tahu persis. Kenapa ini tidak dilakukan? Ini yang harus kita teriakkan ya. Perlu adanya tindakan, bukan huru hara permasalahan yang remeh-temeh dan lain sebagainya. Kalau memang rakyat seperti kita berteriak ingin Indonesia itu bersih dari koruptor, nggak usah kita mendesak-desak DPR bikin itu undang-undang perangkat negara. Cukup tekan 1 tik dari Pak Prabowo Perpus, selesai. Begitu kenapa? Oke Mas Harlan. Saya katakan Oke Mas Harlan. Jadi apa yang perlu dilakukan Pak Prabowo Mas Harlan? simpel Pak. Kalau kita berbicara tentang bangsa ini nggak usah ruwet-ruwet. Satu niat selesai kok. Kalau kita membahas korupsi, contoh aja seperti kemarin putusannya si Harlan Muiz. Kalau memang itu diancam 20 tahun, 20 tahun, nggak ada rupa-rupa lagi. Mau itu korupsi 1.000 rupiah pun, undang-undang mengatakan itu 20 tahun, 20 tahun, selesai Pak. Sekarang siapa mau melawan aturan? Kalau memang itu sudah disepakati semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau masih pemakai tim yang busuk untuk memperbaiki ekonomi bangsa ini dengan timnya Pak Mulyono kemarin, ya seperti ini. Mau target dengan 8%, 8% dari mana? Artinya pemerintahan Pak Prabowo masih terkontaminasi rezim yang lalu. Bukan terkontaminasi, saya bilang fotokopi. Kenapa saya katakan begitu? Di tim ekonomi ada Erlangga, ada Luhut, ada lain sebagainya. Apa tidak sama dengan Pak Mulyono? Sama kan?
Mungkin Pak Prabowo Terus kepingin apa yang dilakukan rezim sebelumnya berlanjut, Pak. Iya, bukannya berlanjut, saya bilang fotokopi, Pak. Fotokopi. Nggak bisa yang ada, nggak ada yang kita harapkan, nggak ada yang harus kita perjuangkan, tidak ada. Ya, kalau saya menjadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, saya akan perkuat ketahanan pangan di daerah masing-masing. Mungkin bisa cocok tanam ubi dan sebagainya supaya masyarakat saya tidak kelaparan. Kenapa saya katakan begitu? Pemerintah pusat tidak mau tahu itu. Yang penting sekarang ini ya bisa menikmati apa yang dia dapatkan, selesai kok. Memperkaya diri dengan adanya Danantara, bank emas, bank ini, bank itu. Untuk siapa? Bukan untuk masyarakat. Saya katakan itu bukan untuk masyarakat, itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih, Bos. Bisa dilanjutkan. Ya, itu yang dikatakan asli tapi palsu, yaitu fotokopi ya Bang. Makasih. Terima kasih Pak Aryan. Selamat pagi Kak Leni. Aku setuju dengan Bang Harlan tadi itu. Ya, aku lebih juga sebaiknya struktur kabinetnya Pak Prabowo itu diperkecil. Tidak usah ada wakil menteri, sekretaris menteri. Itu enggak usah. Perampingan kabinet lah. Perampingan kabinet itu penting. Enggak, harusnya Pak Prabowo ini gini Bang. Kabinet Pak Usulan Prabowo saya ini begini terlalu Bang. besar. Bang, usulan saya begini. Saya dari awal sampai sekarang, semenjak dari siapapun yang jadi presiden, saya tetap narasi saya yang sama ya. Siapapun yang menerima estafet harus diaudit ya, dari penyalahgunaan wewenang ya, perbuatan tercela, yaitu pangkat jabatan dan kekuasaan ya yang diberikan oleh negara. Nah itu tolong diaudit semuanya. Benar nggak ada yang pelanggaran nggak di situ, baik pun TNI, Polri, penegakan hukum, presiden. Presiden. Semuanya diaudit itu. Itu tugasnya pemerintahan baru. Nah, dan kebijakan membuat undang-undang, apakah melanggar nggak undang-undang dasar? Kalau melanggar undang-undang dasar, sama juga melepaskan kemerdekaan kita kepada orang lain loh. Ingat itu, ya. Itu harus diaudit juga. Jangan sampai kebablasan kitanya ini. Yang ketiga, yaitu kegunaan anggaran negara, tanah air dan memberikan perizinan. Nah itu nanti jadi hak milik negara asing, nantinya kita bahaya ini. Melanggar nggak konstitusi negara kita kemerdekaan? Itu tugasnya Pak Prabowo mengaudit itu. Kalau dia nggak berani mengaudit itu, ya sama juga. Kita itu masuk di perangkap-perangkap yang sama, Bang. Ya kita menunggu apa lagi? Yaitu katakan revolusi sistem itu sangat penting sekali. Begitu usulan saya. Makasih. Oke Pak Andreas, saya lanjutkan ke yang baru datang. Monggo selamat pagi Mbak Leni atau Bu Leni. Silakan. Bu Leni. Selamat pagi. Ya monggo silakan. Selamat pagi juga Bang. Ya Pak Agustinus, selamat pagi. Silakan Pak Leni. Gudang garam ternyata isinya rokok juga ya, bukan garam ya. Monggo silakan Pak Leni. Monggo lanjut, silakan Pak. Iya. Terkait apa ya? Efisiensi ya, Prabowo. Monggo, ada Danantara, ada demo mahasiswa, ada Pak Hasto yang lagi berurusan sama KPK, ada efisiensi anggaran. Monggo silakan, mana yang mau di... Banyak menunya. Oke, monggo, bebas Pak. Ya, bicara efisiensi kan kalau flashback dulu kita rewind ke belakang gitu ya. Janji Prabowo dulu terkait makan gizi gratis gitu, yang memang tidak ada desain perencanaan anggarannya dari mana gitu ya, sehingga sekarang ya comot sana comot sini gitu dari anggaran. Efisiensi ini kan untuk memenuhi anggaran MPG sama Danantara ya.
yang dimana Danantara kan butuh modal awal itu di 1.000 triliun ya, sehingga sebenarnya ini bukan efisiensi ya. Kalau efisiensi itu 20% gitu, kalau sampai 80% gitu ya, contohnya di Kementerian PUPR yang awalnya 110 triliun jadi 27 triliun, itu intinya pengalihan anggaran bukan efisiensi gitu. Kalau secara gini Pak Leni, kalau secara anggaran Pak, efisiensi anggaran ini memang pengalian pos anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain Pak. Monggo lanjut. Ya, efisiensi itu kan tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Gitu. Cuman kan kalau misalkan kayak gini lah, kita naik mobil deh, nyetir, bawa mobil, terus direm mendadak gitu ya. Terus kayaknya ada efek kejut ya. Lumayan gitu efek kejutnya gitu ya. Contoh yang di kementerian lah gitu ya. Kementerian PU ya. Kementerian PU itu misalkan di Dirjen SDA. Di Dirjen SDA itu kan ada proyek-proyek misalkan rehabilitasi jaringan daerah irigasi gitu ya. Nah, ketika itu dikurangin, otomatis ada beberapa jaringan irigasi yang mengairi sawah ratusan hektar itu ada yang nggak dikerjakan kan gitu ya. Nah, itu kontraproduktif dengan yang katanya Prabowo ingin ada ketahanan pangan gitu ya. Ketahanan pangannya dari mana ketika misalkan infrastruktur yang mendukung itu stop gitu. Nah, itu salah satunya tuh kayak gitu. Jadi ya kalau efisiensinya sih sah-sah saja ya. Kayak misalkan FGD itu setuju tuh. Terus perjalanan dinas oke, gitu ya. Cuman yang vital gitu ya, kayak yang berhubungan dengan dengan ketahanan pangan, salah satunya beras gitu ya. Terus infrastruktur lain seperti jalan misalkan gitu ya. Itu kan berkurang tuh, yang harusnya misalkan targetnya kalau 110 triliun misalkan gitu ya. Penanganan panjang jalan itu berapa ratus kilo gitu ya, jadi berkurang kan gitu ya, kayak gitu. Nah itu berdampak juga gitu. Bahkan turunannya, diferensiasinya tuh turunannya ke usaha-usaha di bidang itu juga kan gitu. Salah satunya sih itu, karena memang nggak ada grand design untuk MBG itu. Anggarannya dari mana waktu direncanakan dengan baik gitu ya. Jadi akhirnya comot sana comot sini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Bayu. Ya. Waalaikumsalam. Pak Leni, ada yang perlu disampaikan lagi? Ya dari saya itu dulu sih intinya ya. Oke. Awalnya kan dari itu aja sih, nggak ada perencanaan yang baik waktu merencanakan MBG gitu. Dia hanya omong-omong aja, asbun lah gitu. Jadi ngomong dulu baru dipikirkan, bukan berpikir dulu baru ngomong gitu. Ya, halo. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Pak Leni. Oke. Pak Agustinus, silakan. Mas Agustinus, monggo Mas Agustinus, lanjut waktunya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Pagi. Yang pertama, memang kebijakan dari Pak Prabowo dan Gibran ini memang awalnya kita lihat dari kementeriannya yang sangat gemuk. Ya, kita berpikirnya dengan cukup di kabinet aja gemuk, artinya supaya pekerjaannya jadi terpantau semua, artinya berpikir positif. Tapi ada lagi pengumpulan efektif untuk MBG
itu juga sama, ternyata di bawah belum siap. Memang maksudnya baik, ya artinya uang berjalan di desa, di kampung ya. Cuman ini ya mudah-mudahan memang itu tidak dikuasai oleh orang per orang. Kita khawatirkan itu dikuasai oleh orang per orang. Jadi menurut saya kita seharusnya tidak cepat-cepat ya, mungkin misalnya orang infrastruktur di desa itu disiapin dulu, karena kalau di Jawa mungkin oke, tapi di daerah-daerah kepulauan misalnya untuk menyiapkan telur untuk ribuan siswa itu kan sulit itu, ayam misalnya. Ini jadi sebenarnya bagus sih kalau tujuannya supaya uang itu beredar di masyarakat. Cuman apakah itu sudah siap? Ini yang kalau saya sih waktunya terlalu tergesa-gesa tanpa melihat infrastruktur, ya katakanlah melihat keadaan minta maaf di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan yang ya sudah siap. Tapi kalau di daerah-daerah belum siap nih, ini terus terang, karena kita takutkan itu dikuasai oleh orang per orang. Terus mengenai Danantra itu ya mungkin selama 10 tahun ya Pak Prabowo di pemerintahan melihat bahwa tidak efektif sehingga uang dikumpulkan. Ya ini juga kita masih berpikir positif, mudah-mudahan penahanan Hasto itu menandakan bahwa terjadi hukum positif sehingga siapapun yang korupsi ya artinya disikat. Ini kita berpikir positif saja untuk Pak Prabowo. Saya pikir kemarin di HUT Gerindra beliau menyatakan 2029 kalau pekerjaan tidak berhasil dia tidak dicalonkan lagi, itu ya baik juga. Cuman ya itu tadi, kalau saya sih negara kita ini ambruk karena tidak ada kepastian hukum. Dalam arti yang korupsi ya masih begitu-begitu saja. Mudah-mudahan dengan ditangkapnya Hasto ini mempercepat pemerintah, terutama DPR ini, yang DPR ini kan banyak dikuasai oleh Kim nih. Kenapa tidak segera membuat ini koruptor dimiskinkan itu? Itu aja sebenarnya. Kalau saya lihat masyarakat mungkin masih belum percaya sama Pak Prabowo. Ketika misalnya ini kan Hasto ditangkap ini kan seharusnya ini sudah benar-benar tidak tebang pilih betul. Nah, jadi mudah-mudahan Hasto ditangkap ini bukan pesanan dari orang per orang, tapi selama ini tidak ada aja. Ini kan bukan tentang uang, Pak. Ya pasti juga kan, masa enggak, ya bukan uang saja kan, pasti ada kebijakan tertentu yang selama kepemimpinan sebelumnya kan tidak tegas. Tuduhannya Pak Hasto ini kan menghalang-halangi KPK untuk memeriksa Harun Masiku. Ya benar, tetapi siapa kan namanya partai pemerintah, kan nggak mungkin tidak ada hal yang seperti itu. Artinya baru dari itu aja. Kenapa dia menghalang-halangi? Kan itu baru dari segi pemerintahan kan, PAW itu. Kenapa yang dipertanyakan itu perbuatan menghalang-halangi KPK, bukan hanya aliran dana yang dilakukan kepada Harun Masiku itu, aliran dananya dari mana, kemana? Kenapa KPK tidak ke sana ya, Pak? Iya, artinya ini mudah-mudahan kan, kenapa baru diurus sekarang gitu loh maksud saya. Kenapa baru Hasto itu baru tangkap saat Prabowo. Nah, jadi kalau saya sih ya mudah-mudahan ini baiklah, tujuannya baik. Jadi sebenarnya tinggal ini aja, setelah ini ada lagi kasus lain yang dulu-dulu sehingga orang tidak apa yang disampaikan oleh Pak. Kalau harapannya seperti yang disampaikan Pak Hasto di depan pers, bahwa KPK bukan hanya mengorek dari dia, tapi KPK harus berani meminta keterangan dari Jokowi. Kan Pak Hasto menyampaikan itu. Ya kalau memang terbukti ya supaya generasi ini selesai. Kalau enggak kita memasuki Indonesia masih ada sejarah-sejarah kelam. Sayang itu
generasi emas Indonesia itu mereka masih dibayang-bayangi korupsi, kolusi, nepotisme, dan ini bahaya sekali. Ya makanya kan karena pernyataannya Pak Hasto ini nggak main-main. Ketika dia bisa menyebutkan nama Jokowi, otomatis kan ini PR buat KPK. Bener nggak? Ya itu makanya kan mudah-mudahan KPK ini tidak disandra oleh rezim ini lagi. Nah itu loh Pak. Karena dulu juga siapa namanya Firly Bahuri nggak diapa-apakan. Antasari dulu juga gitu. Ada makanya sayang sih KPK ini dibuat jadi apa ya mainannya pemerintah itu loh. Mungkin dari saya itu Pak. Terima kasih banyak. Oke, makasih Pak Agustinus. Terima kasih. Pak Alim, selamat pagi. Selamat pagi. Monggo Pak Alim, ada yang mau disampaikan atau menanggapi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya cuma mau coba nanggapin yang kerjaan-kerjaan Pak Prabowo selama ini. Pertama mengenai kabinetnya yang gemuk. Kalau menurut saya ya itu nggak efisien. Mending diefisienkan aja itunya kabinetnya. Terus mengenai efisiensi anggaran, kalau efisiensi anggaran menurut saya ya bagus-bagus aja selama efisiensi anggaran itu mengenai ATK, mengenai perjalanan dinas, mengenai apalah yang mungkin tidak terlalu penting atau tidak terlalu terasa bagi rakyat. Terus mengenai makan gizi gratis, kalau menurut saya sih nggak efektif, mending dihapus saja. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih narasinya Pak Alim. Ya, jadi setuju ya. Tapi kalau dibilang gemuk terus, dijawabnya udah tuh Pak. Dijawabnya ndasmu gitu Pak. Jawabnya kemarin. Iya, tapi itu ya. Ini juga kalau mau menyoroti ke pihak mahasiswa, untuk saya pribadi sih, kita melihat kan Prabowo baru 100 hari. Baru 100 hari kok mau dinilai bagaimana? Kayak cenayang aja mahasiswa ini. 100 hari. Bisa menilai dalam 100 hari bahwa pemerintahan ini sudah gelap, sudah gagal. Kalau saya dicoba dulu. Kalau memang sudah nggak bisa ditangani, baru kita demo. Oke, berarti demonstrasinya belum relevan Pak ya. Harus kasih waktu dulu Pak Prabowo. Iya. Menunjukkan. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak Alim? Saya kira cuma itu. Baik, izin selamat pagi Pak Ferry Bernard. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi. Pak, silakan monggo. Iya, saya mau saran itu yang ini masukan untuk makanan bergizi ini sangat penting bagi masyarakat itu Pak. Wah ini karena selama ini di Indonesia itu baru ini yang dilaksanakan sama Bapak Presiden, dan kami sebagai masyarakat itu sangat senang, kami dukung program Bapak Prabowo. Yes. Itu Pak. Kami ini anak-anak Indonesia ini butuh yang seperti itu Pak. Mulai dari warga yang kurang mampu sampai yang tinggi bisa merasakan. Itu Pak. Karena kami anggap Bapak itu dia yang akan membangun bangsa Indonesia menjadi maju. Kami yakin, kami percaya Pak. Hanya itu aja Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih aspirasinya. Terima kasih. Dukungan untuk 1 menit host. Tolong host. Oke, silakan. 1 menit host. Siap, Bang Harian silakan. Ya. Oke. Aku selamat pagi dulu Pak Bambang. Izin. Sebentar. Silakan Bang Harian. Ya, saya rasa ya kalau saya ingin menanggapi masalah makan gratis ini mesti ada evaluasi besar-besaran. Pertama, masalah penghematan anggaran. Yang kedua, masalah keselamatan siswa. Beberapa sekolahan, beberapa tempat banyak keracunan. Ini pun harus dievaluasi gede-gedean.
kalau saya menjadi Prabowo sekali lagi, saya akan pilah-pilah di mana sekolah itu atau daerah tertentu yang layak untuk dikasih makanan gizi gratis. Karena tidak semua masyarakat kita atau siswa kita itu semua miskin. Banyak kok penolakan-penolakan dari wali murid. Karena apa? Yang disajikan itu tidak berkualitas. Ini yang pertama. Kedua, solusi kalau menurut saya, kalau saya jadi Prabowo, saya akan maksimalkan tidak 6 hari lah semua setiap hari dikasih, mungkin 3 hari aja dikasih dengan porsi yang memadai. Ada susunya, ada dagingnya, ada telurnya, ada minumannya yang sekiranya porsinya itu minimal 25.000. Ini saya rasa lebih tepat. Satu, penghematan anggarannya, yang kedua adalah kualitas dari makanan tersebut. Yang kedua, host, seharusnya Pak Prabowo ini setelah dilantik, dia itu mestinya pertama itu memperbaiki dari wajah hukum. Kita tahu ya, sampai kita diejek sama anak-anak kecil, bayar polisi. Ini adalah pelecehan. Karena apa? Memang betul. Polisi sendiri mau jadi polisi pun bayar. Jangankan kita mau kena tilang, mau ngurus ini bayar polisi, memang betul. Nah ini mesti diperbaiki. Bukan kalau ada kritik terus ditangkap, dibanet dan sebagainya, dipaksa suruh minta maaf di media, ini salah. Kalau saya jadi Pak Prabowo sekali lagi, saya ganti Kapolri ini. Tidak bermutu, tidak ada kualitas, tidak ada ketegasan, tidak ada kebijakan. Nggak memalukan kalau seorang Jenderal Kapolri ini menjadi partai parcok, menjadi kulinya Mulyono. Ini menurut saya memalukan. Ini yang kedua, yang ketiga, Gus. Kalau hukum ini lurus, ya, tidak seperti KPK sekarang. Saya anggap KPK ini adalah ketua punya kepala. Ketua KPK sekarang ini kan berasal dari polisi. Mau tidak mau, dia punya kepala yang namanya Kapolri. Masih aja ada rentetannya. Masih bisa di-remote kiri kanan, masih bisa A, bisa B. Tidak selurus apa yang kita harapkan. Kenapa saya mengatakan begitu? Kemarin status tersangkanya si A, si B aja bisa dianulir, masalah CSR itu. Ini bisa dilihat, bos. Kita sebagai orang yang di bawah ini bisa menilai bahwa tidak ada harapan. Dan apa yang kita harapkan dari bangsa ini? Saya ini di Maluku Utara, Pak. Ya, kalau saya melihat Iwip, melihat Gosowong emas yang berkilo-kilo diangkat pakai helikopter, hati saya menangis. Halmahera, Pak ya? Ya, sementara kita punya penduduk ini, ya beda sama Gosowong sama Ovi, Pak. Ya Pulau Ovi. Ya, ada 3 tempat yang luar biasa yang gedenya ini. Sementara penduduk kita, Pak, cuma 1.300.000 sekian. Miskin masih separuh. Cobalah otaknya pemerintah ini dipakai. Kalau memang undang-undang minerba itu tidak menguntungkan masyarakat, itu dirubah. Pengaturan tinggal berubah kok. Ya, terima kasih, Pak. Bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Monggo. Pak siapa? Perli Bernat ya, yang mau Mas Manjing. Pak Wahyu tadi udah belum ya? Pak Wahyu. Belum. Nggak, mungkin mau ini Mas Manjing. Mungkin belum. Mau nanggapi pernyataannya Pak. Bentar aku ngomong, Bang. Oke, silakan Pak Wahyu dulu. Monggo, silakan Pak Wahyu. Maaf Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Belum tadi. Oke, makasih host. Salam kenal semua. Salam kenal, oke. Memang ya, di pemerintahan Pak Prabowo ini, karena melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi 10 tahun ini, banyak masalah-masalah yang ditinggalkan. Dan hari ini Pak Prabowo lah yang menjadi tukang bersih-bersihnya. Seharusnya memang benar kata teman-teman, program makan bergizi gratis itu seharusnya memang dievaluasi ulang ya. Dievaluasi ulang karena makan bergizi gratis itu adalah janji beliau saat berkampanye dulu, janji politik yang mungkin menurut Pak Prabowo harus dia tepati. Tapi banyak narasi-narasi dari rakyat bahwasannya kalaupun makan bergizi gratis itu tidak ditepati Pak Prabowo, rakyat memakluminya. Jadi
Kalaulah misalnya dibuat Pak Prabowo seminggu sekali atau sebulan sekali, terus dialokasikan ke pendidikan, alangkah baiknya itu. Terus kalau saya melihat ya, PR terbesar bagi Pak Prabowo adalah supremasi hukum. Hukumnya nggak salah, tapi mental para penegak hukum ini yang harus dibersihkan Pak Prabowo. Buang itu aparat-aparat yang mempunyai mental pecundang itu. Ini yang harus Pak Prabowo lakukan segera. Kalau mau negeri ini baik-baik aja. Karena rakyat sudah jenuh melihat aparat penegak hukum yang berlaku semena-mena, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Banyak kasus-kasus yang besar tapi tidak tersentuh oleh hukum. Jadi wajar gelombang mahasiswa itu wajar. Kita support, kita dukung gitu kan. Dalam 100 hari lebih ini karena mahasiswa itu melihat bahwasannya aparat penegak hukum ini memang tidak bekerja gitu. Makanya Pak Prabowo harus segera bersih-bersihkan ini. Tapi di satu sisi saya optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo ini. Optimis. Kenapa harus optimis? Kalau tidak optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo ini, yang kita takutkan itu wakilnya. Apa mau kita wakilnya itu menggantikan beliau? Kalau saya tidak. Makanya dengan program efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo saya support. Saya support. Efisiensi dilakukan Pak Prabowo kalau menurut saya seperti BIMTEK, terus ATK, memang pantas dipotong. Wajar. Karena kita tahu bahwasannya di dalam anggaran APBN itu juga banyak terjadi permainan-permainan. Jadi biarkan aja Pak Prabowo efisiensi. Kalau bagi saya itu nggak ada masalah. Pak Prabowo mengatakan bahwasannya efisiensi ini bakal dialokasikan untuk ke Danantara. Banyak orang beranggapan Danantara ini bakal diawasi oleh Jokowi, LBP. Itu salah semua. Dewan pengawasnya BUMN, Menteri BUMN. Tidak ada nama LBP di situ atau Jokowi. Boleh kawan-kawan buka datanya. Jadi semua itu hanya sekedar isu-isu. Dulu Danantara ini pernah ditawarkan di zaman Orde Baru, tapi ditolak oleh Menteri BUMN pada zaman itu. Dan Pak Prabowo mungkin ingin melanjutkan apa yang diimpikan orang tuanya. Cuman Pak Sumitro mengatakan Danantara ini harus dikelola oleh orang yang profesional dan tidak haus akan kekuasaan. Yang jadi pertanyaan kita, apakah ada orang yang seperti itu di zaman sekarang ini? Pak Prabowo kalau ingin Danantara ini berhasil, Pak Prabowo memang harus benar-benar bisa memilih orang-orang yang profesional di bidang ini. Jadi kalau kita berharap dalam 100 hari ini, 104 bulan ini, Pak Prabowo harus lakukan ini, itu. Besok-besok harapan saya kita pilih Haji Harry Potter, biar simsalabim semua bisa beres. Semua butuh proses, semua ada mekanismenya. Makanya kalau saya secara pribadi, saya tetap support, saya yakin, saya percayakan supirnya sekarang ini di tangan Pak Prabowo. Kalau supir melihat bahwasannya di depan ada jalan berlubang, berbatu, kemungkinan di jalan itu ada longsor, biarkan Pak Prabowo bawa kendaraan ini agak jauh dikit tapi sampai ke tujuan dengan selamat.
Itu aja host dari saya, host. Baik, terima kasih. Mantap. Keren Terima Bang. kasih Pak Wahyu. Aku sebelum ke Pak Bambang, coba nanti Pak Wahyu sambil dicari satu nama itu namanya Pandu Syahrir, benar nggak itu dia di Danantara tuh jadi bosnya, keponakan Pak LBP itu? Ini Bang, ya ada 3 nama yang diajukan ya untuk direktur ya di Danantara. Tapi dari 3 nama itu belum ada satupun yang dipilih oleh Pak Prabowo. Jadi yang diumumkan Pak